Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk sebelum memulai pembelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Baik, untuk mulai pembelajaran pada siang hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas. Nah, sebelumnya apakah semuanya hari ini hadir? Tidak masuk. Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Oh iya, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Baik, sebelumnya apakah kalian ada yang pernah melihat lintasan dari roller coaster atau lintasan bola basket ketika dilemparkan ke ring? Pernah, Bu. Ya, baik. Dari lintasan-lintasan itu kita dapat memodelkan di dalam bentuk matematika, yaitu namanya polinomial. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari polinomial, yaitu bentuk polinomial dan juga operasi polinomial. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian polinomial dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk polinomial. Yang ketiga, dapat menentukan hasil operasi yaitu penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual pada permasalahan polinomial dengan tepat. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dari bentuk umum polinomial. Nah, polinomial itu ada nama lainnya yaitu suku banyak. Polinomial itu bisa juga disebut sebagai suku banyak, yaitu suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat positif. Ingat kata kuncinya beberapa suku dan satu variabel berpangkat bulat positif. Ini menjadi syaratnya, variabel berpangkat bulat positif. Jadi variabelnya itu harus berpangkat bulat positif. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. Px ini bisa kita ubah jadi fx, gx, dan lain sebagainya. Jadi px sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 x pangkat n min 2 plus ini dan lain sebagainya sampai a0. Jadi kita pernah mempelajarinya pas masih SMP kalau x pangkat n min 1 dan sebagainya itu sebagai variabel. Dan yang an min 1, an min 2, a2, a1 itu yang koefisiennya. Sedangkan a0-nya ini itu sebagai konstanta. Nah, jadi kalau an min 1, an min 2, a2, a1 dan a0 itu sebuah bilangan real. Nah, jadi kalau n-nya itu bilangan bulat positif dengan an tidak sama dengan 0. Nah, di dalam polinomial itu ada yang namanya derajat. Derajat polinomial itu adalah pangkat tertinggi dalam polinomial. Jadi misal ada x-nya yang pangkat tertingginya itu derajatnya. Misal ini kan yang tertinggi x pangkat n. Jadi derajatnya itu n-nya itu. Nah, bisa kita lihat di contoh berikut ini. Nah, contohnya dari bentuk-bentuk ini, adakah yang tahu mana saja yang bentuk polinomial dan yang bukan bentuk polinomial? Saya. Ya, silakan. Yang A itu bentuk polinomial. Kemudian yang B bukan bentuk polinomial. Terus yang C bentuk polinomial. Kemudian D bukan polinomial. Yang E bentuk polinomial dan F bentuk polinomial. Baik, kita cek. Ya, betul. Yang A polinomial, terus yang B bukan, C polinomial, D bukan, E dan F bentuk polinomial. Tepuk tangan untuk F. Terus
adakah yang mau memberikan alasan kenapa yang B ini bukan bentuk polinomial? Saya Iya, silahkan Mbak. karena yang B itu ada itu variabel yang pangkatnya bukan bulat positif seperti yang 6 per X itu kan jadi 6 kali X pangkat negatif 1. Iya, betul. Karena sesuai syarat tadi, kalau variabelnya itu harus berpangkat bilangan Positif. Dan positif. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Kasina. Nah, terus yang F ini kenapa dia termasuk polinomial? Padahal kan ada pecahannya. Ada yang mau memberikan alasan? Iya, silakan Mbak. Karena pada 7/3 X pangkat 5 itu yang berbentuk pecahan adalah koefisien bukan variabel, maka tetap bentuknya adalah polinomial. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Zahra. Nah, jadi sesuai syarat polinomial tadi, yang koefisien itu tidak harus bilangan bulat, tapi dia sebuah bilangan real. Nah, tadi kan kita juga mempelajari derajat. Derajat-derajat polinomial di sini, ini berapa saja? Ada yang mau menyebutkan? Saya Ibu, Ya, silahkan. karena A tadi bilangan polinomial, A itu memiliki derajat 3, yang C itu memiliki derajat 5, lalu yang E itu memiliki derajat 4, dan yang F itu memiliki derajat 5. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Novi. Nah, karena kita sudah memahami bentuk umum polinomial, apakah semuanya sudah paham bentuk-bentuk tadi? Paham. Baik, sekarang kita akan mempelajari operasi pada polinomial. Operasi pada polinomial yang akan kita pelajari ada penjumlahan dan pengurangan dan juga perkalian. Nah, penjumlahan dan pengurangan pada polinomial itu dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis. Suku-suku sejenis itu ada yang suku-suku sejenis itu variabel dan pangkatnya sama. Contohnya seperti ini. Ketika diketahui ada polinomial Px dan Qx, nah tentukan hasil penjumlahan polinomial Px dan Qx. Nah, ini Px-nya berapa? 6X pangkat 3 6x pangkat 3 dikurangi 8X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10. Nah, karena ini penjumlahan, maka di sini tandanya penjumlahan. Kemudian yang Qx-nya 10X kuadrat plus 11X min 13. Nah, di sini yang dari 6x pangkat 3, apakah di sini ada yang suku-suku sejenis? Tidak. Nah, karena tidak ada, berarti kita tulis 6x pangkat 3 plus, terus yang ini min 8x kuadrat, apakah ada yang suku sejenis? Ada. Berapa? 10. 10x kuadrat. Karena ini penjumlahan, berarti di sini tandanya Penjumlahan. kuadrat. Kemudian yang 7x ini, di sini apakah ada yang sejenis? Ada. Berapa? 11X. 11x. Kemudian yang 10 kita jumlahkan dengan Min Min 13. jadi 6x pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 18X min 3. seperti ini. Paham? Paham, Bu. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Bisa juga kita distribusikan terlebih dahulu sebelum menemukan jawabannya. Jadi setelah mengelompokkan dengan suku sejenisnya, kita distribusikan dulu x kuadratnya itu kita keluarkan. Tapi bisa juga langsung kita jawab. Nah, selanjutnya untuk yang pengurangan. Diketahui polinomial GY dan sama dengan 10y pangkat 3 plus 7y kuadrat min 4y min 2 dan y-nya 5y pangkat 3 min 2y plus 3. Tentukan hasil pengurangan polinomial GY dan HY. Jadi caranya itu mirip dengan yang penjumlahan ini. Hanya saja bedanya ketika
kita mengelompokkan dengan suku-suku sejenisnya. Tadi kan kalau dikelompokkan dengan suku sejenis yang penjumlahan kan ini di dalam kurungnya tandanya plus. Tapi kalau di pengurangan ini kita kasih tandanya minus, dikurangi. Seperti ini. Jadi sama caranya, hanya berbeda di operasi pengurangan. Kalau yang di luar tanda kurung ini tandanya tetap plus. Kecuali kalau ini dia kan nggak punya suku yang sejenis. Kalau tidak punya suku sejenis, maka sebenarnya kita tambahkan dengan 0, kurangkan dengan 0. Kalau misal yang depan ada 7y kuadrat kan yang di belakang nggak ada. Jadi kita kurangkan dengan 0. Tapi kalau misal 7y kuadratnya di sini, terus yang di sini tidak ada yang pangkat 2, berarti dia 0 dikurangi 7y kuadrat. Apakah paham? Paham, Bu. Ini jadi hasilnya 5y pangkat 3 plus 7y kuadrat dikurangi 2y min 5. Selanjutnya ada operasi perkalian. Jadi kalau dalam polinomial ini operasi perkalian kita menggunakan sifat-sifat perpangkatan, yaitu x pangkat m dikali x pangkat n sama dengan x pangkat m plus n. Nah, untuk mempermudah perkalian dalam polinomial ini kita bisa menggunakan sifat distributif. Dengan ini, misal ini a dikali b plus c plus dan seterusnya sampai k, maka kita kalikan a kali b, a kali c, a sampai a kali k, seperti itu. Contohnya seperti ini, misal ada fx dan gx. Jadi ini x pangkat 3 nanti dikalikan dengan semua fungsi di gx, terus plus x kuadrat kita kalikan dengan semua fungsi di gx, seperti itu, seperti ini. Jadi kan ini fx dikali gx, fx-nya kan ini, gx-nya yang ini. Jadi ini x pangkat 3 dikeluarkan semua, jadi x pangkat 3 dikali ini, terus x kuadrat dikalikan gx, terus min 3x dikali gx dan min 1 dikali gx. Kemudian kita kalikan x pangkat 3 dikali x pangkat 3, X pangkat 6 x pangkat 3 dikurangi dikali min 2x kuadrat min 2x pangkat 5 x pangkat 3 ditambah 2x 2x pangkat 4 x pangkat 3 dikali min 1 min x pangkat 3. Nah, kita selesaikan sampai semuanya. Kemudian kita operasikan dengan penjumlahan dan perkurangan. Nanti kita dapatkan hasilnya x pangkat 6 min 5x min x pangkat 5 min 3x pangkat 4 plus 8x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 5x min 1. Apakah paham semuanya? Paham. Nah, kalau sudah paham silahkan dikerjakan latihan soalnya, dikerjakan masing-masing ya. Ya, Bu. Apakah sudah selesai semuanya? Belum. Sudah. 10 menit lagi ya. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ada yang belum? Belum. Ya. Selesaikan dengan teliti ya. Ya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, ada yang mau menjawab nomor 1? Ini jawabannya berapa? Saya, Bu. Ya, jawabannya berapa? Jawabannya berderajat 6, Bu. Iya, apakah jawabannya sama semua? Sama. Ya, betul, berderajat 6. Nomor 2, apakah ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Untuk jawabannya x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 dikurangi 7x ditambah 1. Apakah sama semua jawabannya? Sama. Ya, nomor 3, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya. Jawabannya x pangkat 6 dikurangi x pangkat 4 terus ditambah 2x kuadrat ditambah 8. Apakah sama semua jawabannya? Sama. Terus yang nomor 4? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Untuk hasil perkaliannya itu x pangkat 5 dikurangi x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 10x plus 16, Bu.
Apakah jawabannya sama semua? Sama. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau semuanya sudah paham, sekarang Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok. Nah, di kelompok ini kalian akan Ibu bagi LKPD, kemudian silahkan dibaca petunjuk di situ. Nah, kemudian ada materinya. Kalau ada yang belum paham, bisa nanti teman-temannya bisa menjelaskan teman kelompoknya. Kemudian ada aktivitasnya di situ. Nah, aktivitasnya silahkan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian nanti ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Ini kelompok di sini kelompok 1 ya, 2 baris ini. Ini kelompok 2, baris. Ini sebaris ini kelompok 3 ya. Apakah ada yang kesulitan? Ya Ibu, susah. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, silakan siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Ya, silakan maju ke depan. Siapa yang mau mempresentasikan nomor 1? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya. Yang nomor 1 itu bentuknya x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 5 itu merupakan polinomial dengan derajat 3. Terus kemudian ada 4x kuadrat plus 7x plus 1 itu juga bentuk polinomial dengan derajat 2. Sedangkan yang nomor 3 yaitu 6x min 3 per 2x itu bukan polinomial. Kemudian akar pangkat 3 dari 3x plus x kuadrat min 3 itu juga bukan polinomial.
Yang terakhir 2x pangkat 4 min x kuadrat plus 3x itu merupakan polinomial dengan derajat 4. Ya, apakah jawabannya sama semua? Sama. Ya, silakan tepuk tangan. Yang selanjutnya nomor 2, siapa yang mau menuliskan lagi? Silakan dijelaskan dulu Mbak Rita. Oke, di sini ada 8 min x dikalikan dengan 2 min x plus x pangkat 3. Nah, ini caranya yaitu kita pakai cara yang pelani seperti yang dijelaskan oleh Bu Dia tadi. Ini dikalikan dengan ini, dan ini dengan ini, diminulis dengan ini, dan ini. Nah, jadi itu 8 kali 2 min x plus x pangkat 3 dikurangi dengan x dikali dengan 2 min x plus x pangkat 3 itu menghasilkan 16 min 8x ditambah 8x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah x kuadrat min x pangkat 4 dan menghasilkan negatif x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 plus x kuadrat min 10x plus 16. Ya, apakah jawabannya sama semua? Sama. Ya, silakan tepuk tangan. Untuk yang 3. Silakan dijelaskan dulu. Baik, jadi untuk nomor 3 itu soalnya tentukan bentuk polinomial total pendapatan festival musik tersebut. Nah, untuk mendapatkan total pendapatan itu fx ditambah rx. Fx-nya itu 3x kuadrat plus 6x dan rx-nya itu 2x kuadrat min 5x plus 10. Ini dijumlahkan, berarti untuk suku yang sejenis kita kelompokkan, yaitu menjadi 3x kuadrat plus 2x ditambah 6x min 5x ditambah 10. Untuk hasilnya yaitu 5x kuadrat plus x plus 10. Jadi total pendapatan festival musik tersebut adalah 5x kuadrat plus x plus 10. Apakah jawabannya sama semua? Sama. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Rahma. Duduknya masing-masing. Terima kasih. Nah, untuk hari ini kita sudah mempelajari ada polinomial yaitu bentuk aljabar yang terdiri dari koefisien, variabel, konstanta, dan pangkat bilangan 1. Nah, ini bentuk umumnya. Kita juga sudah mempelajari derajat polinomial itu pangkat tertinggi, dan penjumlahan pengurangan polinomial itu kita menjumlahkan dan mengurangkan dengan suku sejenis, dan juga perkalian bisa kita lakukan dengan cara distribusi. Nah, kita bisa merefleksikan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang mau merefleksikan? Baik Bu, Ya, silahkan. hari ini kita belajar bentuk umum polinomial, derajat polinomial, dan operasi pada polinomial, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak. Nah, Ibu ada sedikit
kata-kata motivasi, yaitu matematika memberi kita harapan bahwa setiap masalah memiliki solusi. Jadi dari matematika itu kita bisa belajar mau masalah sekecil atau sebesar apapun itu pasti ada solusinya. Jadi jangan takut kalau kita punya masalah. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Baik, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.